Selamat malam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Henry dari kelas 214 dengan NIM 2110100125 yang saat ini sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya jurusan manajemen. Jadi di sini saya akan membuat video tentang pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memenuhi tugas 2 saya dengan mata kuliah etika bisnis dengan ibu dosen pengampu yaitu Ibu Desma Erika Mariati, MSI SPD. Oke, yang pertama yang kita ketahui itu etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Menurut Muslis, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas berlaku secara universal. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk kasus yang pertama itu adalah PT Ajinomoto Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia adalah perusahaan di Indonesia yang memproduksi berbagai bumbu penyedap masakan yang berdiri tahun 1969 di Jakarta. Lalu pada tahun 1970 mendirikan pabrik pertamanya di Mojokerto, Jawa Timur dengan produk utama penyedap rasa dengan merek Ajinomoto yang dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. PT Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember tahun 2000 bahwa produk yang menggunakan bektosoiton dinyatakan haram. MUI mengirim surat kepada Ajinomoto Indonesia pada 19 Desember tahun 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan sebelum tanggal 23 November tahun 2000 karena setelahnya sudah menggunakan Mameno. Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada 24 Desember tahun 2000 bahwa produk Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat diminta untuk tidak mengkonsumsi bumbu masak Ajinomoto yang diproduksi pada periode 13 Oktober hingga 16 November. Manajer Ajinomoto Indonesia Djokarda Bagus Sudarta Ajinomoto mengakui bahwa mereka menggunakan bektosoiton yang diekstraksi dari daging babi untuk menggantikan polipeptun yang biasa diekstraksi dari daging sapi karena lebih ekonomis. Ekstraksi ini hanya medium dan tidak berhubungan dengan produk akhir, sehingga tidak benar bahwa produk dari MSG Ajinomoto mengandung unsur enzim babi yang dikenal sebagai porsin. Namun untuk produk Ajinomoto maka pihaknya akan menarik semua produk Ajinomoto dan meminta maaf atas kejadian ini. Sebagai tindak lanjutan dari masalah, PT Ajinomoto akan kembali berproduksi dengan menggunakan bahan Mameno sesuai anjuran. Mameno ini merupakan resep lama, sedangkan produk Ajinomoto yang dipermasalahkan MUI memakai bektosoiton yang merupakan resep baru. Dan meskipun begitu, ia mengakui para produk akhir Ajinomoto tidak mengandung unsur porsin. Kasus yang kedua yaitu PT Indofood Makmur, perusahaan yang bergerak dalam bidang memproduksi mie instan. Permasalahan yang dilakukan oleh PT Indofood yaitu yang pertama adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pelanggaran etika bisnis karena produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung 2 zat berbahaya yaitu metilparadiroksibenzot dan benzoik acid atau yang biasa dikenal asam benzoat, di mana 2 zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam berbisnis yaitu prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan para konsumen yang mengonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya.
Yang kedua adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak melakukan pelanggaran etika bisnis. Kasus Indomie yang melanggar larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia. Kasus yang ketiga adalah pelanggaran etika bisnis oleh PT Megasari Makmur. Perjalanan obat nyamuk pada tahun 1996 diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain itu, di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar negeri. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Dichlorphos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Dichlorphos, zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Jika dilihat menurut undang-undang, PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu yang pertama pasal 4 hak konsumen adalah ayat 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang ayat ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, jujur, dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Selanjutnya pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2 memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. PT Megasari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi. Yang selanjutnya pasal 8 ayat 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keempat, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Mungkin itu adalah beberapa contoh dari kasus yang saya paparkan. Sekian dari video yang saya buat untuk memenuhi tugas ini. Semoga dapat bermanfaat infonya untuk teman-teman yang menonton. Saya Henry mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan untuk membuat sebuah video untuk memenuhi tugas saya. Dan jika ada kesalah kata, saya meminta maaf. Dan sekian dan terima kasih.